Nih. Coba tebak aku siapa? Nih. Shalom. Tuh, dengar gak suara tepukan aku? Sekali lagi ya. Coba tebak, aku siapa? Ada yang bisa lihat? Tada! Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Bang Beni. Wah, tadi pasti kamu nebak-nebak ya. Siapa yang tadi? Shalom. Iya, tadi mati lampu. Bisa lihat? Gelap. Makanya aku tadi panggil-panggil. Shalom. Cuman pasti adik-adik gak ngeliat. Tapi, tuh, wah sekarang udah terang, udah ada lampunya. Udah bisa gerak-gerak, terus muter-muter, bisa ngelihat juga dengan jelas. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat? Ya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Nah, buat adik-adik, abang mau tanya dulu nih, siapa yang udah mandi? Udah sarapan? Ya, yang belum nanti mandi sama sarapan ya. Sekarang kita mau ibadah dulu. Pastinya adik-adik sudah siap nih mengikuti ibadah hari ini. Nah, tapi sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, abang mau ngajak adik-adik berdiri dulu. Yuk, berdiri. Oke, sudah. Kalau sudah, abang mau kasih satu gerakan dan satu ucapan. Oke, gerakannya sama ucapannya seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang cerah menyinari kami. Simpel dong. Kita ulang ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang cerah menyinari kami. Mantap. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Ayo adik-adik sekarang semuanya persiapkan Alkitab, alat tulis, dan buku catatan ya. Yang paling penting, persiapkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa adik-adik simpan dulu gadgetnya atau mainan-mainannya biar kita bisa fokus hanya untuk Tuhan. Oke, Kak Marta tunggu, ayo disimpan dulu. Nah, kalau sudah, ayo adik-adik kita mau mulai, kita mau fokus hanya untuk Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, ikutin Kak Marta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Marta mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, lagu Jalan Serta Yesus dimedley dengan Aku Anak Terang. Ayo semuanya bangkit berdiri. Oke, semua sudah berdiri. Kita mau nyanyi, mau seru-seruan, yang semangat ya nyanyinya. Serta
Shalom adik-adik. Sebelum kita membaca epistel kita di minggu ini, adik-adik udah pada megang Alkitabnya belum? Yes, mantap. Nah, epistel kita di minggu ini tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Udah dapat belum? Buat adik-adik yang belum dapat, boleh minta tolong kepada papa atau mama atau orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Dan buat adik-adik batita, balita, ataupun adik-adik yang belum bisa baca, boleh dibantu oleh papa mamanya ya. Udah dapat? Oke, mari kita baca sama-sama ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita baca sekali lagi. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jahat dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jarimu dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan menyenangkan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Adik-adik, Tuhan mau kita menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan mau kita mengikuti jalan Tuhan selamanya. Tuhan tidak senang kalau kita berjalan di jalan kegelapan. Berjalan di kegelapan? Gimana maksudnya Kak Desi berjalan di kegelapan? Iya, berjalan di kegelapan itu contohnya nih Kak, berbohong, atau usil sama temennya, atau membuli temennya. Itu Tuhan tidak senang, itu membuat hati Tuhan sedih. Tuhan mau kita berada di jalan Tuhan, di jalan yang selalu diterangi firman Tuhan. Seperti lagu ini, yuk kita nyanyikan sama-sama. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga
Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita ulangin sekali lagi, biarnya diganti aku ya. Oke Kak. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Wah, lagunya keren ya, bagus ya. Ya benar, ketika kita ada di jalan Tuhan dan kita diterangi firman Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika kita jatuh, kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati. Kakak mau ajak kita sama-sama mengakui semua dosa kita, semua perbuatan kita yang kita lakukan di jalan kegelapan. Apa aja contohnya? Berbohong, atau melawan orang tua, atau mengganggu adik, kakak, atau abangnya, atau malas belajar. Semuanya tidak Tuhan senang, dan itu tidak berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Mari kakak undang kalian semua untuk melipat tangan, menutup mata, berdoa dalam hati masing-masing, mengakui semua dosa kita, dan mohon ampun kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.
Dan untuk bangkit berdiri, mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan sikap berdoa, mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Baiklah, sekarang Kak Sylvia mau memberikan pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu yang berulang tahun di minggu ini. Siapa saja ya teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini? Berikut teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu Petojo mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga semakin panjang umur, sehat selalu, semakin pintar, dan semakin diberkati Tuhan. Selamat ulang tahun ya buat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman yang kedua, karena sampai saat ini kita semua belum bisa untuk beribadah bersama di gereja, Sekolah Minggu Petojo juga mengadakan kegiatan Senyum Sapa online melalui aplikasi Zoom. Jadi, kita bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman satu kelas dan juga kakak kelasnya masing-masing. Di sana kita bisa belajar firman Tuhan bersama, kita bisa sama-sama berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan cerita teman-temannya, dan juga melakukan aktivitas di kelasnya masing-masing. Jadi, apapun keadaan kita semua tetap bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan Yesus, seperti yang udah dilakukan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Silahkan adik-adik mempersiapkan persembahan terbaik kalian buat Tuhan Yesus. Kita kumpulkan persembahan ke mama atau papa ya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Dia
Kita nyanyikan ayat yang kedua ya. Kita akan memulai khotbah pada hari ini, minggu ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan berkatilah kami pada hari ini ya Bapa, anak-anak sekolah minggu yang hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berita bagi hidup kami dan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Abang berharap kalian semuanya di dalam keadaan sehat dan juga selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita hari ini Minggu 9 Agustus 2020, Minggu ke-9 setelah Trinitatis, diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama, dipersiapkan semuanya Alkitabnya. Yohanes 8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anak-anakku sekalian, dalam khotbah hari ini ada 3 kata, yaitu terang dan kegelapan. Kemudian kata yang terakhir adalah terang hidup. Siapakah yang dimaksud terang dunia? Tuhan telah menyatakan hari ini bahwa dia adalah terang dunia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita untuk kita bisa datang kepada Bapa melalui jalan kebenaran yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Karena itu Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah terang dunia. Anak-anakku yang kekasih, ada 2 kata, 1 kata lagi yaitu kegelapan. Anak-anak, apa sih artinya kegelapan? Coba ya, ini kita lihat nih suasananya terang banget. Sekarang Amang suruh anak Amang Samuel untuk mematikan kegelapan, untuk mematikan lampu, apa yang terjadi? Belum semuanya, tolong dimatikan.
Mungkin kalian tidak bisa melihat Amang. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Bisa ya, kita tahu ya, bisa kita jatuh, bisa kata tersesat. Coba Amang hidupin. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan, terus terang saja kita bisa jatuh, bisa tersesat, dan mungkin kita bisa terluka. Begitu juga anak-anakku yang kekasih, kalau anak-anak, kalau bersekolah, jangan nyontek. Itu salah satu yang disebut kegelapan. Kenapa? Karena anak-anak tidak akan bisa berjalan yang sesuai dengan jalan yang dikehendaki Tuhan. Kalau anak-anak bersekolah, ya seharusnya belajar. Jangan menyontek, jangan marah-marah, jangan juga bermusuhan. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal itu, karena itu adalah salah satu kegelapan yang ada di dunia ini. Tuhan katakan kata-kata yang ketiga, yaitu terang hidup. Anak-anakku sekalian, siapakah terang hidup itu? Tuhan katakan, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan di kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Karena itu, kita itu harus mengikuti Tuhan selalu, supaya kita tahu ditujukan jalan kebenaran itu. Kalaupun kita nanti melakukan kesalahan ataupun berdosa, kita harus mengaku dosa kita, sehingga dosa kita diampuni dan kita diperbaiki dalam segala kelakuan kita, dan budi-budi pekerti kita dan juga perbuatan-perbuatan kita diperbaharui, karena kita selalu berserah kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa bertemu atau mengikuti jalan Tuhan? Kita harus tahu dan juga kita harus mengerti bagaimana yang Tuhan kehendaki. Ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, itu yang dikehendaki Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Suci doa tiap hari, kalau mau tumbuh, mau tumbuh. Amin. Itulah renungan kita hari ini. Kita harus membaca kitab suci dan doa tiap hari. Mari kita tutup renungan hari ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, biarlah ya Bapa firman-Mu hari ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Petojo. Meskipun ya Bapa kami secara virtual ya Tuhan, di dalam khotbah renungan dan juga ibadah sekolah minggu hari ini, kami tetap percaya Bapa, firman-Mu harus tetap dikabarkan, karena firman-Mu adalah kebenaran dan keselamatan bagi kami semua. Kuatkan anak-anak sekolah minggu ya Bapa, di dalam kehidupan masa-masa pandemi ini. Jauhi mereka dari penyakit-penyakit. Begitu juga orang-orang tua mereka. Sehingga ya Bapa, mereka merasakan bahwa Engkau ya Bapa, Tuhan yang kami sembah, selalu ya Bapa menuntun kehidupan orang-orang percaya dan anak, khususnya anak-anak sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, di dalam memberikan pelayanan-pelayanan mereka di dalam masa virtual ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa terang surga dari-Mu, terang dan jalan-Mu lah yang selalu menerangi hati kami semuanya. Ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, karena Engkau kudus adanya, sehingga segala ya Bapa permohonan kami dalam doa kami dapat Kau kabulkan, dan juga berkat-berkat-Mu melimpah bagi orang-orang percaya.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Sintua. Wah, sangat memberkati sekali ya firman Tuhan yang tadi. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu mengingat terus firman Tuhan dalam hidup kalian. Benar kan, Kak? Iya Kak Devi, benar banget. Tetaplah berjalan dalam terang Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, dan yang pasti lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanamkan itu dalam hidupmu dan hatimu ya adik-adik. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi Yesus Terang Dunia. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Nanti di bait yang pertama, yang menyanyikan yang pertama adalah perempuan. Di bait yang kedua, yang menyanyikan adalah laki-laki, ditemani oleh Kak Bonita ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Nyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Yang pertama akan dinyanyikan oleh yang perempuan ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah menerima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus tebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah menerima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhan, siapanya terus menyala, dan ku tetap jadi saksimu di mana juga. Jadikanku terang Tuhan, siapanya terus menyala, ku tetap selalu kasihmu sampai ujung dunia. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam sukacita. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamat. Yesus telah menerima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terang Tuhan, siarnya terus menyala, dan ku tetap jadi saksimu di mana juga. Jadikanku terang Tuhan, yang siarnya terus menyala, ku tetap selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikanku terang Tuhan, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terang Tuhan, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu sampai ujung dunia. Kita berdoa doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk
kita berdoa, doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya dan mengasihani kita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Sampai bertemu Di ibadah minggu depan. kita berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.